lihat dari angka-angka penjualan dari awal tahun lah ya. Januari, Februari itu kan angka penjualan ada di kisaran 50.000 per bulan. Ya, karena tadi anjlok daya beli masyarakat menurun dan lain-lain. Nah, setelah bulan Maret itu diumumkan peraturan relaksasi PPNBM, maka bisa dilihat bahwa angka penjualannya meningkat. Di bulan Maret saja itu sekitar 85.000, dari 50.000 naik ke 85.000. Lalu April 78, 79.000, jadi ada di kisaran 80.000 lah. Kalau bulan Mei turun lagi disebabkan karena adanya Idul Fitri dan lain-lain, jadi banyak hari libur. Nah itu kita sadar bahwa itu memang akan begitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa angka penjualan kita itu dari 50.000 naik ke kisaran 80, 75-80.000 rata-rata setelah adanya peraturan relaksasi PPNBM. Berarti kan saya katakan bahwa ini tepat sasaran. Apa yang kita berterima kasih tentunya dari pemerintah, Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian, bahkan sampai ke Bapak Presiden juga sangat concern masalah PPNBM atau masalah penjualan kendaraan bermotor. Karena di dalam sektor otomotif ini ada kurang lebih 1,5 juta tenaga kerja. Dari mulai pabrik mobil, pabrik komponen yang jumlahnya ratusan, belum lagi dealer-dealer kami, belum lagi perusahaan asuransi, perusahaan leasing, dan lain-lain. Ini di total-total itu kurang lebih ada 1,5 juta yang terlibat di dalam sektor otomotif. Nah, ini dengan bergulirnya atau angka penjualan meningkatnya angka penjualan ini, maka tentunya nomor satu yang saya katakan, kenapa saya katakan everybody happy, semua pihak itu senang, karena memang nyatanya demikian. Ya, dari sektor penjualan misalnya showroom, dealer-dealer, karyawati atau salesman, sales girl dan lain-lain kan aktif kembali menjual kendaraan bermotornya, mereka mendapat insentif dan lain-lain. Dari segi manufaktur, itu jelas produksi, menjual tentunya memproduksi, ya kan? Begitu juga dari sisi komponen, pabrik-pabrik komponen mensuplai kembali yang namanya pabrik ban, pabrik kaca, pabrik karpet, pabrik apapun lah, ya kan yang menyangkut ke situ. Karena memang program ini kan dikhususkan untuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri dan memakai komponen lokal minimal 70%. Memang itu tujuannya adalah untuk menggairahkan semua pihak ini. Nah, sekarang kita lihat dari segi pemerintah. Pemerintah sendiri juga mengalami peningkatan pendapatan. Di satu sisi memang betul bahwa PPNBM tidak diterima karena diberikan 0%. Tetapi dengan meningkatnya penjualan tadi dari 50.000 ke 80.000, ada tambahan 30.000 penjualan. Itu kan bayar PPN, pajak pertambahan nilai, yang jumlahnya 10%. Ya kan, itu kan besar sekali. Itu ada peningkatan. Begitu juga pemerintah daerah, dengan adanya tambahan 30.000 tadi, mereka juga menerima, Pemda, menerima PAD juga yang lebih tinggi. Dari segi apa? Biaya balik nama, karena setiap mobil yang untuk mendapat STNK-nya, itu diwajibkan membayar 12,5% kalau di DKI. Ya, belum lagi PKB-nya 2,5%. Minggu lalu kami mengadakan webinar di mana kita melibatkan sebuah Institute for Strategic Initiative atau ISI. Mereka mencatat bahwa ada peningkatan penerimaan pemerintah dibandingkan Maret, April, Mei tahun 2020 dengan 2021, 3 bulan saja, itu dari PPN, pajak pertambahan nilai, dari 1,039 triliun tahun lalu, itu meningkat menjadi 2,238 triliun. Jadi 100% peningkatannya, bahkan lebih. Itu dari pajak pertambahan nilai. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.